Halo sahabat semua, Kali ini saya Ariel dan teman saya Dina. Kami akan membahas film. yang berjudul The Craigslist Killer tahun 2011. Yuk, langsung ke pembahasannya. Pada tanggal 14 April 2009, seorang wanita muda bernama Julissa Brisman, model dan terapis pijat berusia 26 tahun ditemukan tidak bernyawa di kamar hotel. Namun sebelum tragedi yang menimpa Julissa Brisman, ternyata sudah ada 2 korban lain yang mengalami kejadian serupa. Dari sinilah penyidik menyimpulkan bahwa si pelaku bukan sembarang kriminal biasa, melainkan seseorang yang terorganisir, cerdas, dan tahu cara menutupi jejaknya, hingga akhirnya ditemukanlah satu tersangka yang tidak terduga. Pria ini bernama Philip Markov, seorang mahasiswa kedokteran di University Uni Albany, New York. Philip dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan berprestasi. Selain memiliki paras tampan, dia juga dikenal sebagai sosok yang humoris, sopan, dan mudah bergaul dengan siapapun. Banyak orang yang mengaguminya, terutama para wanita. Mereka melihat sosok Philip ini sebagai calon dokter ideal dengan masa depan yang cerah. Sambil menempuh pendidikannya, dia juga menjalani magang di Rumah Sakit Sentral Albany, tepatnya di unit gawat darurat. Kecerdasannya dalam bidang kedokteran membuat para dokter dan perawat di sana percaya bahwa suatu saat nanti, Philip akan menjadi dokter sukses yang dikenal banyak orang. Hingga di suatu kesempatan, saat Philip sedang berjalan tanpa sengaja dia berpapasan dengan seorang wanita cantik bernama Megan. Kecantikan Megan langsung menarik perhatiannya, seolah jatuh cinta pada pandangan pertama. Sampai-sampai dia tak kuasa untuk mengalihkan pandangan dari Megan. Ternyata, Megan juga seorang mahasiswi di Universitas Uni Albany yang saat itu sedang menjalani masa magang, namun dia lebih dulu dari Philip. Setelah pertemuan pertamanya itu, Philip yang melihat Megan sedang duduk sendirian di luar pun langsung menghampirinya. Tanpa banyak basa-basi, dia memperkenalkan diri dan menyampaikan ketertarikannya kepada Megan. Tentu saja, Megan merasa tersanjung dan mulai menaruh rasa pada Philip. Meski rasa itu dia sembunyikan di balik senyum malunya. We met the other day. For a second, by the way. Markov. Megan McAllister. I noticed I really like you. And, okay, so Malam harinya, Philip mengajak Megan ke kasino untuk menemaninya bermain poker. Diketahui, Philip sendiri memang aktif di berbagai kegiatan kampus, seperti tim bowling dan golf. Dengan semua persona dan kemampuannya, termasuk pandai membuat wanita merasa nyaman, Philip berhasil mengambil hati Megan. Malam itu menjadi awal dari hubungan mereka, saat Megan akhirnya menerima Philip sebagai kekasihnya. Enam bulan kemudian, seiring berjalannya waktu, karena Megan merasa yakin dengan kesungguhan Philip, dia pun memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah apartemen yang tidak jauh dari kampus mereka. This may be the cutest thing ever. Di sini Philip bertanya, apakah Megan sudah memberitahu orang tuanya kalau dia tinggal bersama Philip? Megan menjawab, jika dirinya tidak mau tergesa-gesa tentang hal itu, karena dikhawatirkan mereka akan kurang setuju, sebab baru saja kenal 6 bulan yang lalu. So I just don't want to deal with the promise you. You're so young. You've only known him for 6 months. Okay. Di suatu malam, Philip membawa Megan ke suatu tempat menggunakan kereta kuda bak ratu dan pangeran Inggris. Di momen inilah, Philip menunjukkan keseriusannya dengan melamar Megan di atas kereta kuda. Megan tak menyangka bahwa selain menarik, Philip juga memiliki sisi romantisnya. Dengan senang hati, Megan menerima pria yang sangat dia cintainya. Namun dia khawatir jika orang tuanya tidak merestui mereka karena Megan belum lulus kuliah. Philip pun meyakinkan Megan, lalu mengajaknya untuk segera bertemu dengan orang tua Megan di New Jersey. I really want their blessing. I know, this might sound a little... Right now, tonight, we can leave this second. I love you so much. Bersama Megan untuk menemui orang tua Megan. Sampailah mereka di kediaman Tuan Elister, yaitu rumah orang tua Megan.
Philip membawakan bunga kesukaan ibunya. Tidak lupa dia juga membawakan minuman kesukaan ayahnya. Mereka pun dengan senang hati menyambut Philip. Lunch should be ready any moment. So, Mr. McAllister, an awesome short game. Untuk mengambil hati ayahnya Meghan, setelah makan, Philip mengajaknya bermain golf. Sesuai info yang didapatkan dari Meghan bahwa ayahnya hobi bermain golf. Dan seperti yang kita tahu juga, Philip pun sama, suka dengan olahraga itu. Akhirnya nyambung dan cocoklah mereka berdua. Ditambah dengan ucapan Philip yang meminta langsung putrinya, yang dimana dia akan bertanggung jawab serta menjaganya. Nah, dari sinilah ayahnya Meghan mulai menyukai Philip dan menyetujui hubungan mereka berdua. No handouts. I split when I was a kid. I love your daughter very much. Worked my way through school. Sound like the American dream. Mr. McAllister, to spend the rest of my life, would like very much to making Meghan happy. It's me and we study together and he's at the top of his class and it just works. Crazy, but Capable of crushing it. You should find a young man capable off the tee and keep the fairway. it's amazing. I told you, Pocket, it's gonna be happily. Setibanya di apartemen, Meghan yang kelelahan pun langsung tertidur. Namun tidak dengan Philip. Dia mengambil laptop untuk membuka sesuatu. Ternyata guys, di sini barulah diketahui sisi gelap dari Philip Markov. Di laptop itu, dia membuka situs yang bernama Craigslist. Jadi Craigslist itu situs web asal Amerika. Tempatnya orang-orang bisa memasang atau mencari berbagai iklan. Seperti lowongan kerja, jual beli barang, sewa rumah, hingga jasa layanan. Tapi lama-kelamaan, banyak orang yang menyalahgunakannya. Setelah mendapatkan targetnya, dia bergegas menuju ke hotel di mana tempat wanita itu berada. LA. I couldn't wait to meet you. Keesokan harinya, Meghan menanyakan tentang orang tua Philip karena sebentar lagi akan diadakan acara pertunangan mereka. Namun Philip berkata bahwa orang tuanya telah berpisah dan kini mereka telah memiliki pasangan masing-masing. Sebenarnya dia kurang begitu suka seandainya orang tuanya datang. Namun karena ini adalah permintaan dari orang tua Meghan, dia pun akhirnya menuruti keinginan orang tua I don't Meghan. know if they're gonna be able to make it. And Engagement party. yeah, I know. Talking about we're getting married, don't you think it's strange? Tibalah hari di mana mereka melangsungkan pertunangan. Terlihat banyak orang yang datang, dihadiri oleh teman-teman Philip dan keluarga dari Meghan. Tidak terkecuali ayah dan ibu tiri Philip pun datang ke acara tersebut. Oh, I know it's not all about us. Can you guys excuse me for a second? Ketika acaranya akan selesai, tiba-tiba saja ibunya Philip datang seorang diri. Philip yang melihat hal itu langsung menghampirinya. Ibunya meminta maaf karena dia datang terlambat. Tentu hal itu membuat Philip tampak sedikit kecewa. Namun beruntung Meghan menyambutnya dengan baik. I'm Philip's mother. Oh my gosh, it's so nice to finally meet you. I see your father's right at home. She's very beautiful. Sisi gelap lain dari Philip kini mulai terungkap satu persatu. Dia memiliki orientasi ganda, istilahnya AC/DC. Cewek mau, cowok mau. Yang dimana saat keinginannya tidak tersalurkan, maka dia seperti orang bingung, ditandai dengan pandangannya yang mulai kabur. Hingga di malam harinya, dia pun melancarkan aksinya kembali di situs Craigslist. Tapi kali ini, dia hanya kirim-kiriman foto via email. Esoknya, Meghan mulai membuat website resmi untuk persiapan pernikahannya nanti. Mulai dari WO, gaun pengantin, sampai dengan hariannya. Saking semangatnya, dia mulai menghitung mundur hari di mana pernikahan mereka akan digelar. Yang kini tinggal 106 hari lagi. Tepatnya tanggal 14 Agustus 2009. Dalton at 12 or hospital over who neither one of us can. I got the countdown going. Look. You know, gotta have it. It's cheesy, but Di sini terlihat dari raut wajah Philip seperti orang kebingungan. Karena selain memikirkan biaya pernikahannya nanti, dia juga memikirkan untuk biaya kuliahnya. Sekedar informasi saja, seperti yang kita ketahui bersama,
bahwa sekolah kedokteran tidak sedikit biayanya. Dan dia bisa melanjutkan ke fakultas kedokteran karena berhutang sama negara. Dan sampai saat ini hutang dia sudah mencapai $130.000. Meskipun Meghan ini adalah anak dari keluarga yang kaya raya, Philip juga ingin terkesan royal. Karena saking pusingnya memikirkan itu semua, di malam hari Philip pergi ke kasino untuk bermain poker. Alih-alih ingin mendapatkan keuntungan, dia malah kalah bermain judi. Hingga dia pun pulang dalam keadaan mabuk berat. Saat di perjalanan, dia bertemu dengan rekan magangnya di rumah sakit yang bernama Janet. Karena di bawah pengaruh alkohol, Philip pun mencoba untuk berbuat kurang ajar. Janet memberontak dan mengancam akan memberitahu hal ini kepada Meghan. Namun dia malah mengancam balik. Di tengah kesibukan Meghan mempersiapkan gaun pernikahan, Philip malah membeli sesuatu yang entah untuk apa tujuannya, seperti membeli HP sekali pakai, lakban dan kabel tis. Bahkan dia pergi keluar kota untuk membeli piece chalk menggunakan identitas palsu bernama Brian Stevens. Dan yang lebih parahnya lagi, dia membeli semua itu menggunakan tabungannya Meghan. I need to see some ID, Brian Stevens. Esoknya, ketika sedang berada di rumah sakit, Philip meminta maaf kepada Janet atas apa yang ia lakukan tempo hari. Dia berdalih, keadaan dia saat itu lagi mabuk berat. Philip kembali menegaskan jika sampai Janet memberitahu Meghan, dia nggak akan segan-segan menghabisinya. Janet kaget dong. Philip yang dikenal dengan kepribadian yang baik, tiba-tiba berubah seperti seorang monster. Di kesempatan lain, Philip yang sedang mengikuti mata kuliahnya pun sibuk membuka situs Craigslist dan mencari target selanjutnya. Dokter senior memberi pertanyaan kepada Philip tentang apa yang barusan dijelaskan. Dengan santai, Philip mampu menerangkan kembali penjelasan sang dokter. Ini menandakan saking cerdasnya Philip hingga bisa menerangkan kembali padahal dia sedang tidak fokus. The father, obviously, is linked to congenital blindness. Mr. Markov. It doesn't appear in the maternal line. Meghan yang akan menarik uangnya di ATM tiba-tiba terkejut ketika melihat saldonya hilang. Dia mengira ada kesalahan dari pihak bank. Meghan lalu menghubungi Philip berkali-kali untuk menanyakan hal itu, namun tidak ada jawaban darinya. Tidak berselang lama, Philip menghubunginya dari hotel dan meminta maaf karena tidak ada kabar. Dia berdalih saat Meghan menelponnya tadi, dia sedang ada mata pelajaran. Mengenai uangnya, Meghan dia mengaku meminjamnya untuk membayar kekurangan biaya kuliah. Philip berjanji akan mengembalikannya 5 hari lagi. Di sini, Meghan tidak mempermasalahkan hal itu, asalkan Philip berkata jujur dan tidak ada yang ditutup-tutupi darinya. Sorry about the whole money thing. Okay, I mean, yeah. The check came late, but I'm getting it Monday mornings. Setelah itu, Philip melanjutkan rencananya untuk bertemu dengan seorang wanita yang telah dibokingnya tadi saat berada di kampus. Dia mengetuk pintu kamar hotel. Wanita itu menyambutnya dan memanggil Philip dengan nama Red Sox. Nama itu dia ambil dari topi yang digunakan oleh Philip. Red Sox, huh? Ketika berada di dalam, wanita tersebut menawarkan kepada Philip, mau dipijit atau yang lain. Kalian tahulah apa maksudnya yang lain. Tiba-tiba Philip mengeluarkan kabel tis dan menodongkan pistol, serta menyuruhnya untuk telungkup di lantai. Lalu merampok uang serta benda-benda berharganya. Philip sempat mengetahui identitas wanita itu dari dompetnya. Diketahui, dia bernama Tricia dari Las Vegas. Namun kali ini, dia hanya merampok barang-barang berharga milik Tricia, termasuk CD-nya, untuk dijadikan tropi. Setelah itu, dia pun pergi dari sana. Ketika sampai di apartemen, Philip menyimpan CD Tricia di bawah tempat tidur yang dibungkus dengan kaos kaki. Di tempat lain, Tricia melaporkan kejadian itu kepada polisi. Dia menjelaskan ciri-ciri pelaku dan kronologinya. Annie's with a knife to keep as a souvenir. I see that phone, man. I deleted the messages he left for me. He replied to my Craigslist ad and I texted him. I'm telling you what he did to me, and I hope you nail his preppy ass.
Merasa kurang puas dengan jawaban dari Trisha, polisi kemudian mengecek CCTV hotel tersebut. Mereka mencurigai seorang pria yang menggunakan topi Red Sox, yaitu Philip. Namun bukti itu belum cukup kuat untuk menangkap si pelaku. Couldn't ask for a better cover. Biker who likes to rough up the fence and swim, attractive, non-threatening, with the Red Sox cap, just like the ladies. Agar aksinya itu tidak terendus oleh Meghan, Philip menyembunyikan piscoknya ke dalam buku tebal yang sudah dia modifikasi. Singkat waktu, Philip mencari target korban selanjutnya dan mendapatkan seorang wanita bernama Julissa Brisman. Sebelum Philip datang, Julissa sempat telepon-teleponan dengan sang ibu dan mengabarkan bahwa sebentar lagi kliennya datang yang bernama Brian Steven. I will get you the whole 411. Something about him, honey. Where's it? I don't know what in. I love you, Julissa. I love you too. Ternyata lagi-lagi Philip memakai nama samaran itu dan seperti biasa saat berada di dalam dia menodongkan pistolnya, namun kali ini Julissa melakukan perlawanan dan mencakar di bagian lehernya Philip hingga dengan terpaksa dia melepaskan timah panas sebanyak 3 kali sampai Julissa pun tewas saat itu juga. Karena ketakutan, dia bergegas pergi dari sana. Sesampainya di apartemen, dia langsung membersihkan lukanya. Meghan yang melihat luka pada bagian leher Philip, dia bertanya. Oh my God, what happened to your neck? Lalu Philip menjawab, ini sewaktu di rumah sakit tadi, ada pasien yang takut untuk dioperasi, hingga dia berontak dan mencakar lehernya. Di sini belum ada kecurigaan dari Meghan. Dia percaya apapun yang Philip katakan. Tim forensik bersama 2 orang detektif sudah tiba di hotel. Di sana juga ada ibunya Julissa. Sang ibu sangat terpukul atas apa yang menimpa pada putrinya. Dia berkata kepada sang detektif agar mereka segera menemukan siapa pelakunya. Another ad on Craigslist? About a couple of days, at least. Get an address, maybe even initial forensics can get an IP off that. Life together. Good girl. For the loss of your daughter. I still my baby. Who would do this? Media saat itu dihebohkan dengan pembunuhan Craigslist dan menghimbau kepada warga kota agar selalu waspada. Tidak terkecuali hal itu pun dilakukan oleh ibunya Meghan. Mereka mengingatkan putrinya untuk selalu berhati-hati dimanapun berada. About this Boston hotel, I saw this. Listen, I was watching the news and We're home studying. Me and Philip are staying. We're not staying in a hotel. Di kantor sana, 2 detektif itu berusaha melacak jejak si pelaku melalui alamat jaringan yang digunakan untuk menghubungi si korban. Mereka yakin bahwa 2 korban ini pelakunya sama. Onto his track this morning, photos and the various hotel. One out there recognizes this man. This man is still on the loose. The warning is out to women now. Malamnya Philip kembali bermain poker ditemani cewek-cewek baru. Namun kali ini dia berhasil memenangkan judi dan membawa uang yang cukup banyak. Bukannya pulang ke apartemen, dia malah mencari korban berikutnya di kota lain. Sementara Meghan lagi sibuk mempersiapkan acara pernikahan mereka. Dia berusaha menghubungi Philip berkali-kali, namun telepon itu tidak dijawabnya. Di sisi lain, wanita yang dipesan oleh Philip melalui situs Craigslist menghubungi pacarnya untuk meminta perlindungan, yang dimana pacarnya akan standby dari luar. Jika nanti ada kegaduhan, dia bisa dengan cepat menanganinya. he called and said he'd be like 10 minutes. Yes. Love you, sweetheart. All right, well, text me when he gets there. I love you too, babe. Sehingga ketika Philip datang, dia langsung melancarkan aksinya. Pacarnya menelpon berkali-kali tapi tidak ada jawaban dari Amber. Tentu Long pacarnya curiga ada sesuatu yang tidak beres. Tidak pikir panjang, dia langsung mendobrak pintu kamar hotel. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Namun, keberuntungan masih berpihak kepada Philip sehingga dia bisa kabur dari sana. Sesampainya di apartemen, Meghan bertanya kenapa susah dihubungi. Philip beralasan sedang sibuk di rumah sakit. Meghan berkata kalau tadi ada pemilik apartemen datang dan menegurnya karena sudah menunggak selama 3 bulan. I'm sorry, okay? I'm studying 20 hours. You haven't paid the rent in 3 months. So sorry. Right away, first thing. And I'll go down to the management office tomorrow. Kembali ke detektif yang mulai menemukan titik terang identitas asli si pelaku. Hal itu dibantu oleh tim cyber.
Mereka menemukan Facebook Philip Markov, sesuai alamat yang berhasil mereka lacak dan email yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Selain itu, mereka menemukan titik lokasi apartemen Philip berada. Mereka langsung menuju apartemen itu untuk melakukan pengintaian. IP came up with a name residing in Quincy, Mass. Son of a bitch. Disengaged. 78 friends. Can always bring him in, question him. Sementara Philip mulai panik dan ketakutan karena berita menyebarluaskan ciri-ciri pelaku pembunuhan Craigslist. Ditambah saat dia melihat keluar jendela, banyak polisi yang berjaga. Philip berencana pergi dari sana bersama Megan, namun dia beralasan jika dia ingin pergi berlibur ke suatu tempat. Tidak ada kecurigaan sedikit pun dari Megan perihal mereka menemukan jendela Philip yang tergesa-gesa. Philip dan Megan berhasil keluar. Dia tidak sadar ada dua detektif yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan, hingga tibalah di jalan bebas hambatan. Di sana Philip baru menyadari kalau polisi sedang membuntutinya. Late model SUV. Do you let me? Let's speed up. You wanna go? Let's get there fast. What? All right, this is it. Call it. They're making a move. I wasn't even speeding. What? Karena tidak merasa melakukan kesalahan apapun, Megan menepi sejenak dari jalan raya. Dia terkejut saat para polisi membekuk tunangannya itu. Bak seorang kriminal, sang detektif menjelaskan bahwa Philip adalah pelaku pembunuhan terhadap Julissa. Megan jelas tidak percaya, dan dia mengira jika polisi salah tangkap. Setelah menangkap Philip, para polisi menggeledah apartemen, dibantu tim forensik. Di sana mereka menemukan 16 CD di bawah kasur yang dibungkus dengan kaos kaki. Selain CD, ada pistol, HP sekali pakai, serta barang bukti lainnya. 16. Trophy. Di kantor polisi, Philip diinterogasi bermodalkan barang bukti yang ada. Mereka yakin bahwa Philip adalah pelakunya, namun dia bersikeras tidak mau mengakui dengan berbagai alasan. I bought a gun to protect my fiance. Sold the gun to a Brian Stevens for the gun shop up in New Hampshire. Me and your top drawer. Want to explain to us why you purchased the weapon? I'm getting married in a month. Straight A medical student. Ask around. I still don't believe me. Karena tidak mendapatkan pengakuan dari Philip, mereka bertanya kepada Megan saat tanggal 14 April, Philip berada di mana. Megan menjawab bahwa Philip berada di rumah sakit. Dia orangnya sangat sibuk untuk mengurus acara pernikahannya yang tinggal sebulan lagi aja nggak ada waktu. Megan masih belum percaya jika tunangannya itu tega melakukan hal sekeji itu. I'm sure there's people there that have seen it thousands of hours at the library and the lab. Medical student, okay? Should have checked that out. Philip is not a killer. Check out, this is a huge mistake, okay? Tidak sampai di situ saja, sang detektif pergi ke rumah sakit dan menanyakan kepada dokter seniornya. Namun lagi-lagi, sang dokter mengatakan bahwa Philip adalah siswa sekaligus calon dokter yang baik, sopan, cerdas, dan menjadi panutan calon dokter lainnya. Dia sama sekali tidak percaya jika Philip melakukan tindakan kriminal seperti yang dituduhkan oleh dua detektif itu. Actually here being a star. So for someone to do as brilliantly, you know just how hard it is to be a medical student. One of the most competitive programs in the Meski demikian, Philip tetap ditahan dan dimasukkan ke dalam sel sembari menunggu korban-korbannya serta bukti lainnya. Berlanjut di kediaman Tuan Elister. Di sana sudah banyak awak media yang akan menemui Megan untuk dimintai keterangan. Megan menjelaskan jika para polisi salah tangkap. Dia mengecam kinerja kepolisian Boston yang sangat buruk dalam menangani masalah ini. Orang tua Megan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Apakah memang benar polisi salah tangkap atau memang Philip adalah pelakunya? Di dalam sel, Philip melakukan percobaan bunuh diri menggunakan tali sepatunya. Untungnya, hal itu segera diketahui oleh petugas yang berjaga.
Kini giliran dua detektif itu mendatangi Tuan Alistair dengan membawa barang bukti kejahatan Philip. Setelah memperlihatkan bukti-bukti itu kepada mereka, dia masih belum yakin terhadap apa yang dilakukan oleh calon suaminya itu. Orang tuanya yang kasihan kepada Megan kemudian mengusir dua detektif itu dari rumahnya. Not Philip. Ed, that's enough. Your fiance, Miss Detective. Get out of here. Guys are out of here. Is that Stop that. Ketika Megan sedang berdua dengan sahabatnya memberi nasihat kepada dia. Rennie berkata, jika Megan sedang dibutakan oleh cinta, sehingga apapun yang Philip lakukan di mata Megan selalu benar, dia memohon supaya Megan untuk berpikir secara jernih. Semua barang bukti sudah ada. Polisi tidak mungkin menangkap orang tanpa bukti. He seemed like the perfect guy. Everybody. I only saw what I wanted to see. Just wanted him to be perfect so bad that I loved him so much. Me feel like no one ever made me feel. Nah, dari sinilah pikiran Megan mulai sedikit terbuka. Dia ingin berbicara langsung dengan Philip di penjara. Di sana, Megan berbicara dari hati ke hati agar Philip mengatakan yang sejujurnya. Tapi dia malah berkata, mungkin saja di luar sana ada orang yang dengan sengaja memfitnah dirinya karena mereka iri dengan kesuksesan Philip. Terlebih, dia akan menikah dengan Megan. Tentu bagi mereka, kita adalah pasangan yang sempurna. Intinya Philip ini masih tetap tidak mau mengakui. I need you to look me in my eyes and tell me the truth. Dan Megan pasti tahu di mana saat Philip jujur dan berbohong. Megan bertanya, apa salahku sampai dia tega berbohong dan mempermainkan pernikahannya? Padahal Megan percaya dan sangat mencintai Philip. Philip tidak bisa menjawab pertanyaan dari Megan. Megan mengembalikan cincin pertunangan mereka dengan perasaan sedih. Beberapa bulan kemudian, sebelum dilakukannya persidangan Philip, mengakhiri hidupnya sendiri. Namun sebelum itu, dia memajang foto Megan dan mengukir namanya di tembok penjara. To paint the picture for you here, we're getting our first look inside Markoff's. Ceritanya cukup lumayan sedih, menyayangkan lebih tepatnya. Masa depan dia sudah terlihat. Dia bisa jadi dokter yang hebat. Dia bisa kaya raya, sukses. Bisa memiliki kehidupan pernikahan yang baik. Punya anak, istri yang juga baik. Kita sendiri tidak tahu apa penyebab Philip bisa menjadi seperti itu. Apakah memang dia butuh uang karena terlilit utang? Ataukah dia ada masalah-masalah psikologis yang lainnya? Dijelaskan sewaktu kecilnya Philip dia tidak pernah neko-neko. Tidak ada hal-hal aneh yang menyimpang. Dia hidup normal seperti anak pada umumnya. Dia pintar, pandai bergaul, sopan, tutur katanya lembut. Dengan adanya kejadian ini, semua orang sampai-sampai tidak percaya dia buatnya. Dan cerita ini tamat.